like family. What is it? Like of Peter Parker. We here at the Daily Bugle will not rest until we've unhinged the web of lies. I'm Jay Jonathan. Hai, jumpa lagi di BTS, Babang Tukang Spoiler. Berikut ini adalah alur cerita film terbaru yang merupakan sequel kedua dari film Venom dengan judul Venom: Let There Be Carnage yang baru saja dirilis pada tahun 2021 ini. Nah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan sebuah penjara tempat tahanan dengan kasus kejahatan yang sangat berat. Di sana ada sepasang kekasih, yaitu Cletus dan Francis. Francis ini diketahui memiliki kekuatan untuk mengeluarkan gelombang suara yang sangat besar, sedangkan Cletus merupakan seorang psikopat. Kedua sejoli ini pun dipisahkan oleh pihak berwajib yang tentunya membuat Cletus sangat marah karena harus dipisahkan dengan wanita yang ia cintai. Namun di tengah perjalanan, Francis memberontak dengan menggunakan kekuatannya, tapi untungnya seorang petugas berhasil menggagalkan rencananya dengan menembakinya. Beberapa tahun kemudian, Francis yang ternyata masih hidup mendapatkan kabar bahwa Cletus akan segera dijatuhi hukuman mati atas semua kejahatannya. Lalu kita beralih ke Eddie yang diminta datang ke kantor polisi. Seorang polisi bernama Mulligan menyampaikan bahwa Cletus ingin bertemu dengannya. Setelah itu, Venom pun keluar dari tubuh Eddie dan berniat untuk melahap polisi tersebut. Eddie pun langsung menarik Venom dan menegaskan kalau Venom tidak boleh memangsa manusia, kecuali orang jahat. Kemudian mereka berdua pun mulai tenang dan bertemu dengan Cletus. Eddie masih bingung dengan alasan Cletus ingin menemuinya, namun sebagai seorang jurnalis, ia berusaha profesional. Ya, setidaknya dari pertemuan itu, ia mungkin mendapatkan informasi yang bisa membantu para polisi. Akan tetapi Cletus sendiri menolak menjawab pertanyaan Eddie seputar kasusnya dan malah lebih banyak membicarakan tentang Francis. Bahkan si Cletus ini meminta Eddie untuk menuliskan tentang kisah cintanya dengan Francis di sebuah koran. Sebelum pergi dari sana, Venom memperhatikan beberapa coretan yang ada di dalam sel tahanan milik Cletus, berharap mendapatkan petunjuk dari coretan-coretan itu. Sesampainya di apartemen, Venom langsung mengambil alih tangan Eddie untuk menggambar semua coretan tadi. Dari situ mereka pun menemukan sebuah tempat yang Cletus gunakan untuk menguburkan semua mayat-mayat orang yang telah dibunuhnya. Lalu para polisi pun berhasil mengevakuasi jasad orang-orang yang terkubur di sana. Dan Cletus pun akhirnya dijatuhi hukuman mati dan akan segera dieksekusi. Sementara itu, Venom mulai mengamuk, menagih janji kepada Eddie agar boleh memakan orang-orang yang jahat. Namun nyatanya Eddie tetap saja melarangnya karena ia hanya memperbolehkan Venom untuk mengonsumsi ayam dan coklat sebagai gantinya. Hal itu membuat Venom sangat marah karena itu bukanlah makanan yang dia sukai. Lalu Eddie pun mengajak Venom ke toko milik Nyonya Chen untuk membeli coklat seperti biasanya. Namun sayangnya, coklat yang mereka cari ternyata sudah habis. Tidak kehabisan cara, Eddie pun langsung mengajak Venom ke peternakan ayam. Di sana Venom terus marah-marah karena ia merasa bahwa otak ayam sangatlah kecil dan rasanya aneh. Berbeda dengan otak manusia yang ukurannya lebih besar dan rasanya lebih nikmat. Tak lama kemudian, mereka mendapat telepon dari Anne, mantan kekasih Eddie. Eddie pun langsung bergegas untuk menghampirinya di sebuah restoran. Tak disangka di sana Anne mengatakan kepada Eddie bahwa kali ini ia telah bertunangan dengan seorang dokter yang bernama Dan. Mereka pun akan segera menikah. Eddie berpura-pura ikut bahagia, padahal dalam hatinya dia sangat kecewa dan sedih. Karena sejujurnya ia masih menyimpan rasa. Dalam kegalauannya, Eddie pun segera pergi dari restoran itu dan kembali ke apartemennya. Keesokan harinya, Venom terlihat mencoba menghibur Eddie dengan membuatkan sarapan. Namun kelakuan Venom itu malah membuat dapur menjadi sangat berantakan. Dengan tangannya yang banyak seperti gurita, Venom juga membantu Eddie untuk mengambilkan beberapa surat. Salah satu dari surat itu ternyata dikirim oleh Cletus yang berisi pengalaman hidupnya semasa kecil. Ia menceritakan bagaimana awal mula ia menjadi seorang psikopat.
yang membunuh semua anggota keluarganya sampai akhirnya bertemu dengan Francis, seorang gadis yang selalu mendukung dan menyemangatinya. Setelah itu, Eddie pun langsung bergegas pergi untuk menemui Cletus. Dalam pertemuan itu, Cletus mengatakan kepada Eddie bahwa mereka berdua sebenarnya sama-sama memiliki kehidupan yang menyedihkan. Hal itu membuat Venom tersinggung. Ia langsung menyerang Cletus dengan tangannya, lalu Cletus menggigit tangan Eddie hingga berdarah. Yang ternyata itu bukanlah darah manusia biasa, melainkan secuil simbiot berwarna merah. Sampai di apartemennya, Eddie langsung memarahi Venom karena bersikap gegabah di dalam penjara tadi. Tidak seharusnya dia terpancing amarah dan menyerang Cletus karena bisa membahayakan identitas mereka jika nantinya mereka ketahuan. Venom tentu saja tidak terima jika Eddie terus saja menyalahkannya, karena bagaimanapun juga ia melakukan hal itu untuk membela Eddie. Pertengkaran mereka terus berlanjut hingga akhirnya Eddie berkata kalau dia tidak membutuhkan Venom berada di dalam tubuhnya. Akhirnya Venom keluar dari tubuh Eddie dan berpindah masuk ke dalam tubuh orang lain yang berada di luar apartemen. Venom memberikan salam perpisahan dengan menghancurkan motor kesayangan Eddie. Selanjutnya di penjara, tibalah waktunya untuk Cletus menghadapi eksekusi mati di hadapan beberapa saksi. Ia diberi suntikan cairan yang akan langsung membunuhnya. Namun di tengah-tengah eksekusi itu, Cletus tiba-tiba merasakan kesakitan dan kejang-kejang karena ternyata simbiot dari gigitannya kepada Eddie menolak cairan mematikan itu. Tubuhnya pun berubah menjadi monster berwarna merah seperti Venom, yaitu Carnage. Namun dia dikenal lebih sulit dikendalikan dan tentunya lebih ganas. Dia mengamuk dan mulai membantai siapapun yang mencoba menghalanginya. Puluhan peluru yang datang tak mampu menghentikannya. Ia pun memakan kepala dari si penjaga sipir untuk menambah kekuatannya, lalu dia pun kabur dari penjara tersebut. Sementara di apartemennya, Eddie didatangi oleh detektif Mulligan yang melaporkan bahwa Cletus berhasil kabur dari penjara. Mulligan bermaksud mencari apakah ada petunjuk yang Eddie dapatkan ketika terakhir kali menemukan Cletus di penjara. Namun Eddie pun masih bingung karena perkataan Cletus waktu itu hanya seperti sebuah puisi. Selanjutnya Eddie pun mencoba mengartikan perkataan itu. Dari beberapa gambar yang sebelumnya dibuat oleh Venom, Eddie mendapatkan informasi bahwa Cletus kemungkinan besar akan pergi membebaskan kekasihnya. Eddie pun langsung mengabarkan hal itu kepada si detektif. Di sisi lain terlihat Venom yang terus-menerus berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain, karena dia tidak menemukan tubuh yang cocok untuknya. Sampai akhirnya ia pun kelelahan dan pergi ke toko Nyonya Chen untuk meminta coklat. Sementara itu Cletus yang sudah mengetahui lokasi kekasihnya langsung bergegas untuk membebaskannya. Dengan kekuatannya yang sekarang, ia pun berhasil dengan mudah membunuh para penjaga dan dokter yang sudah mengurung Francis selama ini. Karena penjaga yang dikerahkan sangatlah banyak, Francis pun menggunakan kekuatannya untuk membantu Cletus. Namun kekuatan itu ternyata juga membuat Carnage merasa kesakitan karena ia sama seperti Venom, yang lemah kepada api dan juga suara yang keras. Setelah diperingatkan untuk tidak menggunakan kekuatannya itu, mereka pun berhasil kabur dari sana. Detektif Mulligan langsung saja menciduk Eddie karena berpikir bahwa Eddie menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan kaburnya Cletus. Namun tentu saja Eddie tidak mungkin mengatakan hal apapun tentang Venom. Ia pun meminta detektif untuk menghubungi Anne dan langsung meminta bantuannya untuk mencari Venom. Karena untuk sekarang hanya dialah yang bisa Eddie percaya. Tak lama kemudian, Anne pergi ke tokonya Nyonya Chen untuk menanyakan keberadaan Venom. Namun tingkah lakunya sangat mencurigakan sehingga Anne bisa tahu bahwa dia sedang berbicara dengan Venom. Lalu dengan sedikit rayuan, Venom akhirnya keluar dan pindah ke dalam tubuh Anne. Namun sebelum kembali masuk ke dalam tubuh Eddie, Venom memintanya untuk minta maaf kepadanya dengan tulus terlebih dahulu. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Eddie pun terpaksa meminta maaf kepada Venom. Lalu akhirnya mereka berdua pun bersatu kembali. Di sisi lain, Carnage, Francis, dan Cletus bekerja sama untuk menjemput paksa para tamu undangan yang akan menghadiri pesta pernikahan mereka. Yang pertama detektif Mulligan, karena dulu telah menembak Francis hingga matanya buta sebelah. Lalu Eddie, karena telah membuat Cletus harus dipenjara dan divonis hukuman mati. Dan juga tentunya Venom, karena Carnage harus membunuhnya agar menjadi lebih kuat.
Tapi Francis tidak menemukan Eddie di apartemennya, jadi ia pun menculik Anne sebagai gantinya untuk memancing Eddie dengan menitipkan undangan kepada Dr. Dan. Setelah mengetahui itu, Eddie dan Venom langsung bergegas ke gereja katedral, tempat acara pernikahan Cletus dan Francis. Di sana Venom sangat terkejut melihat sosok Carnage. Hal itu membuat ia takut dan merasa ragu untuk masuk. Namun Eddie berusaha membujuknya dengan mengatakan bahwa di situ Venom boleh memakan siapa saja, kecuali si pastor, karena dia bukan seorang penjahat. Di sini Francis mencoba untuk membantu Carnage. Namun karena merasakan kesakitan, Carnage pun langsung menghajar Francis. Lalu duel Venom dan Carnage pun akhirnya terjadi. Pertarungan ini terlihat sangat sulit bagi Venom, karena kekuatan yang dimiliki Carnage sangatlah luar biasa, sehingga Venom seperti bukanlah tandingannya. Dr. Dan yang berada di atas berusaha membantu Venom dengan membakar tubuh Carnage. Nah, kesempatan itu kemudian digunakan oleh Venom untuk menyerangnya. Tak lama kemudian terdengarlah bunyi lonceng yang membuat keduanya semakin kesakitan hingga keluar dari tubuh inangnya. Setelah suara lonceng dihentikan, barulah mereka melanjutkan pertarungannya. Setelah melumpuhkan Venom, Carnage pun langsung menangkap Anne. Francis pun menangkap dan membunuh detektif Mulligan. Kemudian Francis dianggap sebagai ancaman bagi Carnage karena kekuatan yang ia miliki. Melihat hal itu, Cletus tentu saja tidak terima. Ia pun mencoba memberontak untuk menyelamatkan kekasihnya. Hal itu dilihat oleh Venom dan Eddie, sehingga mereka berpikir bahwa ketidakcocokan antara Cletus dan Carnage akan menjadi kelemahannya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Venom berhasil bangkit dan langsung menyerang Carnage. Mereka berhasil menyelamatkan Anne dan kembali melanjutkan pertarungan. Venom pun mendapatkan ide untuk memanfaatkan penggabungan suara Francis dan lonceng yang akan membuat ia dan Carnage merasa kesakitan. Benar saja, karena hal tersebut, Francis pun tewas akibat tertimpa oleh lonceng. Sementara Eddie dan Cletus terjatuh dari ketinggian karena telah terpisah dengan simbiot mereka masing-masing. Namun dengan menggunakan tubuh Dr. Dan serta Anne, Venom berhasil kembali masuk ke dalam tubuh Eddie sebelum ia menyentuh lantai. Kemudian Venom bangkit kembali dan langsung melahap simbiot atau tubuh Carnage yang sedang berusaha mencapai Cletus. Nah, barulah setelah itu ia juga melahap kepala Cletus dengan begitu senangnya. Setelah sekian lama cuma makan coklat. Sebelum polisi tiba di TKP, Anne, Eddie, dan si Dr. Dan langsung kabur dari tempat itu agar mereka semua terhindar dari masalah. Sementara detektif Mulligan terlihat kembali hidup dengan matanya yang kini berwarna biru. Lalu film diakhiri dengan adegan Eddie dan Venom yang sedang bersantai di tepi pantai, dan film pun tamat. Eits, jangan beranjak dulu. Di film ini kita pun diperlihatkan adegan atau post credit di mana Eddie yang sedang menonton TV di dalam kamar. Ketika Venom akan menceritakan masa lalunya kepada Eddie, tiba-tiba terjadi getaran yang membuat mereka seperti berpindah ke dimensi lain. Mereka pun melihat siaran TV yang menampilkan berita tentang Spider-Man. Dan entah mengapa, Venom terlihat sangat tertarik kepada Spider-Man versi Tom Holland itu. Jeng jeng. Apakah ada hubungannya dengan Spider-Man No Way Home? So, itu dia guys, ending dari film ini. Semoga kalian semua suka sama alur ceritanya. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye. Jangan lupa subscribe. What the hell is that?